Sahabat YKB yang dicintai Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Palti Priamus Napitupulu dari Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Logos, Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 29 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman Apatianakota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Bahaya Kedengkian, yang dilandaskan pada Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-54. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius pasal 27 ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, sahabat, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Anugerah-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu menjadi penuntun kami. Tolonglah kami untuk boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini. Menjadi nasihat, menjadi bekal dalam perjalanan keseharian hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang kekasih, saya akan membacakan untuk kita Injil Matius pasal yang ke-27 ayat ke-18. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Sahabat, ada seorang sahabat membagikan sebuah kisah pilu. Ia dijatuhkan oleh temannya sendiri karena rasa dengki. Dalam relasi, hal semacam ini memang sering terjadi. Terlebih di dunia kerja yang syarat dengan kompetisi. Di tempat kerja, ada orang-orang tertentu yang tidak senang melihat orang lain lebih dari dirinya. Orang yang narsistik biasanya demikian. Yesus diarak dan dihukum karena orang lain iri hati kepadanya. Padahal Yesus tidak bersalah sedikit pun. Pilatus pun sebenarnya tahu bahwa orang banyak bersama para pemuka agama mendengki Yesus. Namun ironisnya Pilatus tidak berani menegakkan kebenaran. Ia memilih jalan aman. Mungkin Pilatus juga merasa iri kepada Yesus sebab ia tidak mampu seperti Yesus yang tetap tenang dan kokoh memegang kebenaran. Kedengkian memang membuat akal sehat tidak berfungsi dengan baik. Kedengkian membuat orang menghalalkan segala cara demi ambisi. Dalam bentuk ekstrim, kedengkian bisa mematikan. Seperti yang dialami Yesus, ia menjadi korban kedengkian massa, para pemuka agama dan politisi. Sahabat kekasih, dengki adalah penyakit hati. Kedengkian akan merusak diri sendiri sekaligus orang lain. Berbahagialah atas kesuksesan orang lain. Tidak perlu iri hati atau dengki. Tumbuhkan budaya apresiatif, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yesus telah memberikan dirinya sebagai kurban bagi kita, supaya tidak ada lagi korban-korban kedengkian yang baru. Sahabat yang kekasih, mengakhiri bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini, memasuki hidup dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memahami lebih dalam bagian firman Tuhan ini. Dan ajarlah kami untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya
Engkau tidak selalu memberikan orang-orang yang baik di sekitar kami. Selalu saja ada orang-orang yang menilai kami dengan negatif. Orang-orang yang membuli dan menghakimi kami. Namun kami percaya hal-hal seperti ini membuat kami semakin teguh di dalam mengiring Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami tidak terbawa arus ketika ada orang-orang di sekitar kami yang tidak menyukai keberhasilan kami. Ajarlah kami untuk memberkati mereka. Ajarlah kami untuk selalu memandang kepada Tuhan dan bersyukur terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saudara, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.